Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya di Ngosai Ilmu, the podcast of Min Sampang. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan para ustadz-ustadz dari tim Umi Foundation. Nah, gimana kabarnya, Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah, harus selalu sehat ya, Ustaz ya? Iya. Saya juga sehat. Saya jawab meskipun saya nggak ditanya. Jadi di Min Sampang ini ada tim Umi Foundation yang mengajar ngaji anak-anak. Itu semuanya ada 8 orang ya, Ustaz ya? 8. Ada 8 orang. 8 tapi yang aktif cuman 7. Oh iya, cuma 7. Iya, yang Iya, 4-nya ustadzah ya, 4-nya ustadzah dan 4-nya ustadz. Iya. Iya. Ustadz, gimana nih masuk ajaran 2022 ini gimana? Ketemu murid baru kan, ketemu siswa baru kelas 1, gimana pengalamannya? Kan ngajar kelas 1 semua atau gimana nih, Ustadz? Kalau menurut saya sendiri sih lebih jelasnya bisa tanya ke ustaz-ustaznya. Oh, gitu. Saya itu kurang merasa berkenan. Ada maksudnya dalam artian mengajar itu saya baru dapat 3 hari, jadi feel-nya kurang. Oh gitu. Jadi siapa nih yang bisa jawab nih? Ustadz Subhan sama Ustadz yang kurang berinteraksi. Iya, jadi Kalau gimana? pengalaman kelas 1 ini mungkin Ustadz Koim lebih pengalaman. Waduh. Kalau sekarang ini saya belum pegang kelas 1 gitu. Oh, jadi ini pembagiannya per kelas-kelas gitu ya, Ustadz ya? Ada yang Tidak berkelompok setiap jilid. setiap Ya, jilid. Ustadz Koim Ya, pegang jadi kelas 1. gimana, Ustadz? Jadi ini digilir ya? Iya, Nanti nyampe iya. ke saya lagi. Gitu ya. Untuk kelas 1 sementara bagi saya pemula beragam karakter sih anak-anaknya. Ada yang hiperaktif, ada yang juga pendiam, ada yang juga di tengah-tengah. Alhamdulillah saya sudah menemukannya semua. Di antaranya ada yang sudah bisa baca namun masih malu, ada ya seperti itulah. Jadi ngajarnya ini kan per kelompok ya, Nah. per jilid. Jadi tidak sama ya. Jadi meskipun kelas 1 ada di kelompok berapa, atau yang kelas tinggi bisa ngajinya gabung ke kelompok yang rendah, gitu berarti ya. Bisa. Nah, terus tantangannya nih apa, Ustaz, biasanya antara ngajar kelompok yang tinggi atau yang rendah? Kalau masalah tantangan bagi saya itu sama saja. Yang tinggi rendah itu sama-sama kuat. Sama-sama ruwet gitu ya, Ustaz. Kata semboyan dari Bapak Jokowi, kuat pada Pak. Terus masalah target nih, ada nggak target dari kepala sekolah untuk tim Umi Foundation nih? Untuk perkembangan anak-anak misalnya dari kelas tinggi atau yang kelas rendah, ada nggak target khusus yang diberikan oleh kepala madrasah? Kalau masalah target sih sebenarnya bukan hanya dari kepala sekolah. Jadi di sistem kami juga sebagai guru mengajar itu ada juga target yang memang sudah dipatok oleh Direktur Umi Foundation. Jadi meskipun tandanya tanpa ada himbauan dari kepala sekolah, kami bisa menyesuaikan dengan target-target pencapaian yang diinginkan oleh sekolah itu sendiri. Salah satu targetnya apa nih? Contohnya nih? Maksudnya setiap tahun itu harus ada khotaman, itu kan memang salah satu target. Iya. Kedua di kelas yang tinggi itu diharuskan jilidnya naik setiap tahun, setiap semester lah, minimal setiap semester gitu. Jadi ada targetnya masing-masing. Iya. Jadi itu ya ngajarnya nih udah sama ya sebenarnya ya, Ustaz ya, seperti guru-guru yang lain yang ngajar di kelas. Iya dong. Umum gitu ya. Ada target khusus yang harus dicapai. Terus saya pengen tahu tips dan trik. Nah, karena kan kalau berbicara target ya bukan hanya dari tim pengajar ya, tentunya orang tua di rumah juga pasti pengen anaknya itu sampai target yang ditentukan oleh sekolah. Nah, tipsnya apa nih untuk para orang tua supaya anaknya yang jilidnya rendah bisa cepat naik ke yang tinggi, atau yang sedang hafalan gitu bisa hafal lah. Nah, gimana tuh?
Jadi ini mungkin lebih enaknya mulai dari sana. Ya oke, lewat lagi ya. Silakan. Ya di sini hanya sekedar. Kakak gimana? Sebenarnya tidak ada tips sih. Kalau dari metode ini tidak ada tips. Cuman itu hanya diukur kekompakan antara guru dan wali murid atau orang tua. Kita jangan hanya mengajar di sekolah lalu di rumah kita dilantarkan anaknya. Jangan. Karena itu kata istilah Madura itu tembang atau bahasa Indonya bertepuk sebelah tangan. Iya, betul. Nah, Bisa kalau bisa dengan Iya. akan menciptakan ini yang bagus. Karena seperti ini tidak. Jadi di sini belajar, di rumahnya pun harus kita istilahkan apersepsi ya, mengulang kembali pelajaran yang tadi pagi. Kalau dari orang tua tidak seperti itu, jangan harap pelajaran segampang apapun tidak akan bisa dicapai. Seperti itulah. Jadi harus di murojaah terus Ya, itu ya, terus. yang punya hafalan di murojaah. Sebenarnya dari kita sendiri itu dari tim Umi ini kan sudah ada metodenya, tahapan-tahapan pembelajarannya. Ya namun cuma kita itu lebih menambah dalam seni kita sendiri. Contohnya bagaimana anak-anak tersebut biar dalam belajar itu tidak monoton, biar seru, tak pas ngaji terus. Iya. Ya, kita harus ada gurauan sedikit. Diselingi Ya, gitu ya. mulai dari awal. Ya sebelumnya itu kan kita nanti mulai dari awal ya dari hafalan, setelah itu nanti jilid. Sesudah jilid itu nanti kita kasih tugas ke anak-anak di rumahnya nanti dipelajari kembali. Betul tadi kata Ustaz Toib, balik tembang di murojaah kembali. Jadi besoknya itu apa yang dipelajari kemarin itu sudah bisa dan dikasih tugas juga untuk pelajaran yang selanjutnya untuk besok juga harus dipelajari ini biar besok ketika menyetorkan ke ustadznya itu nilainya bagus. Iya. Kalau Ustaz Subhan sendiri megang jilid berapa nih? Saya megang jilid 5, jilid 6 Al-Quran ada. Itu di kelas 2. Kelas 2 itu. Oh, Iya. kelas 2 sudah ada yang Kelas 2 sudah ada yang Al-Quran. Ya, ke Al-Quran ya. Kelas 2 itu jilid 5, jilid 6 Quran. Sedangkan yang kelas 4, kelas 5 itu jilid ya Iya. lebih rendah. Jadi yang kelas tinggi belum ikut yang kelompok besar ya, ada yang kelompok bawah. Tapi kalau punya Subhan kayak itu lebih bagus di kelas bawah. Ya, lebih bagus di kelas bawah. Aneh kan? Iya, kan kok bisa gitu, Ustaz? Gimana itu? Ya itu saya tadi katakan tergantung kekompakan Iya. antara murid dan wali murid. Secerdas apapun kalau di rumah tidak kompak atau tidak sama-sama mengayomi anaknya untuk belajar, kita jangan harap untuk bisa. Ya. Oke, Ustaz, terima kasih ya. Terima kasih bincang-bincangnya. Terima kasih. Next kita akan ngobrol lebih banyak lagi karena Siap, kan siap. ini terbatas waktu ya, karena habis ini kan harus Iya. belajar ya. Kira-kira kapan ini? Oke, kita nanti jadwalkan. Oke, sahabat pusaka, terima kasih ya. Itulah tadi tips dan trik dari Pak Ustadz ya supaya para siswa ini bisa mencapai target yang ditentukan oleh sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.